proses perjalanan umroh itu marginnya itu tidak masuk ke kantong pribadi, tidak masuk ke ketua yayasan, tidak masuk ke direkturnya atau manajernya, enggak, tapi pure semua hasil usaha itu akan ditasarufkan, akan didistribusikan, diamanahkan ke Nurul Hayat sebagai lembaga amil zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik. Jadi teman-teman biasanya manggil Erik gitu ya. Nama saya Imam Erianto, cuman panggilnya Erik boleh, Imam juga boleh. Nah, kebetulan saya di NH ini diamanahi sebagai operational manager untuk NH Travel. Jadi membawai teman-teman di umroh dan haji seperti itu. Untuk umroh dan haji ini bermula dari tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu Nurul Hayat sudah berdiri. Jadi ini basicnya adalah core-nya adalah Nurul Hayat sebagai lembaga sosial dan dakwah dulu waktu itu. Jadi tahun 2021 berdiri lembaga Nurul Hayat, Yayasan Nurul Hayat yang mengelola yatim, panti asuhan dan beasiswa anak yatim waktu itu. Terus berkembang banyak yang kita santuni dan juga banyak jamaahnya. Akhirnya tahun 2016 kita memberanikan diri untuk melayani itu haji. Jadi kita KBH dulu waktu itu. Ya enggak banyak, masih enggak sampai 20 jamaah gitu. Kemudian tiap tahun bertumbuh sampai akhirnya dari alumni haji itu banyak yang mereka pengen umroh gitu ya. Pengen melaksanakan umroh, pengen reuni di tanah suci, mengingat masa-masa waktu haji, reuni lah di umroh, sehingga mereka mendesak kita untuk ayo bikin umroh gitu. Ya akhirnya kita bikin umroh. Nggak banyak waktu itu, hanya 1 bulannya sekali gitu aja, kadang 2 bulan sekali gitu. Nah itu berlangsung lama, semakin banyak orang mengenal umroh NH ya. Akhirnya ya alhamdulillah tahun 2021 kemarin kita sudah keluar izin PPIU, legalitas untuk keberangkatan umroh kita. Kemudian kalau sebelumnya kita masih konsorsium dengan teman-teman travel yang lain gitu, tapi sejak kita sudah punya PPIU, kita semuanya harus sendiri keberangkatan. Dan alhamdulillah sampai 2025 ini, tahun kemarin kita sudah memberangkatkan alhamdulillah sekitar 3.000 lebih jamaah selama 1 musim ini. Nah itu amanah yang harus kita jaga terus menerus. Jadi itu awalnya kenapa kok ada umroh di NH, berawal dari KBH. Apa yang membedakan NH Travel dengan yang lain? Sebenarnya layannya rata-rata mirip-mirip ya. Pesawat pun kita juga sama ambilnya, kemudian hotel juga itu saja. Nah, kenapa harus umroh bersama NH Travel? Yang pertama adalah Nurul Hayat, terutama KBH-nya itu 2 tahun lalu didapuk menjadi KBH terbaik nasional oleh Forum Komunikasi KBH seluruh Indonesia. Jadi kita dianggap sebagai KBH yang profesional, yang melayani jamaah secara profesional. Kita juga sudah bersertifikasi ISO, manajemen mutu, jadi terkelola profesional, ada QC, ada quality control dan sebagainya, terkontrol semuanya. Nah, kemudian yang membedakan lagi, yang paling mencolok adalah umroh bersama NH Travel ini sekaligus bersedekah. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, NH Travel ini atau Nur Hamdalah Prima Wisata ini di bawah naungan Yayasan Nurul Hayat yang core-nya adalah lembaga dakwah dan sosial. Nah, di situ kita memberdayakan banyak duafa, kita juga ada beasiswa tahfidz, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Bahkan kita ada bikin juga Gria Lansia di Malang yang sempat rame ya. Kita juga mengakomodir lansia-lansia terlantar. Nah, kita juga support di situ. Nah,
Kalau mungkin di teman-teman travel yang lain, karena ini adalah bentuk bisnis ya, pasti ada laba, ada margin yang didapatkan. Nah, kalau di NH semakin banyak jamaahnya, semakin bertambah, laba pasti banyak, pasti tinggi. Nah, laba itu atau hasil dari proses perjalanan umroh itu, marginnya itu tidak masuk ke kantong pribadi, tidak masuk ke ketua yayasan, tidak masuk ke direkturnya atau manajernya, enggak. Tapi pure semua hasil usaha itu akan ditasarufkan, akan didistribusikan, diamanahkan ke Nurul Hayat sebagai lembaga amil zakat gitu. Jadi kita pasti sampaikan ke jamaah, kalau jenengan umroh bersama NH Travel, niatkan sekaligus bersedekah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah berbasis manajemen mutu, jadi semuanya sudah by sistem, terkontrol, dan insya Allah profesional, seperti itu. Kemudian yang membuat different lagi, membuat berbeda lagi adalah kemasan manasiknya yang berbeda. Kalau mungkin di tempat yang lain itu manasik bisa 2-3 jam cukup untuk menjelaskan tentang fikih umrohnya, tata cara tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Kalau di kami, itu manasik kami terbagi menjadi 2 sesi, seperti hari ini. Sesi pertama itu kita menyebutnya materi menata hati meraih kemakmuran umroh atau haji. Yang kedua sesi fikih manasiknya, technical meetingnya. Nah, yang powerful adalah yang pertama, sesi pertama. Jadi bagaimana kita menata hati kita, itu supaya ya menata niat lah gitu ya, menata niat kita berangkat umroh itu mau ngapain ya. Kalau berangkat umroh cuman bikin konten ya muspro, percuma gitu ya. Nah, kita tata niat, kemudian benar-benar nanti harapannya adalah nyampe sana itu hati kita tersambung dengan Baitullah, hati kita tersambung dengan Rasulullah SAW. Tidak terasa ketika kita masuk Masjid Nabawi itu air mata menetes, mengingat sejarah Rasulullah dan sebagainya. Ada beberapa orang yang ketika sudah nyampe tanah suci itu ya sudah hanya mengagumi Ka'bahnya, mengagumi interior eksterior. Oh gini toh Madinah, oh gini toh Masjid Nabawi gitu, oh ini toh payung di Masjid Nabawi gitu. Ya kita pinginnya itu ada ketertautan hati kita di sana, sehingga sekali lagi niat kita tetap lillahi ta'ala gitu. Sesuai yang saya sampaikan tadi, Nurul Hayat sudah berbasis manajemen mutu, ISO dan sebagainya, semuanya sudah terkontrol dari awal pendaftaran. Jadi pain point pertama orang tahu NH, kemudian mendaftar atau kontak kita di hotline, kemudian atau datang ke kantor, itu sudah kita terlayani dengan standar SOP masing-masing. Sampai di bandara, handling, manasik, sampai di sana kita semuanya sudah ada SOP-nya. Jadi insya Allah semua siapapun yang membersamai, tour leader yang membersamai sudah sesuai dengan SOP. Di NH ini ada jargon namanya umroh bahagia, tagline-nya umroh bahagia. Jadi kita ingin semuanya jamaah itu bisa merasakan kebahagiaan selama melaksanakan ibadah di tanah suci. Nah, banyak memang tantangan yang terjadi saat ini ya. Hampir tiap tahun itu regulasi pasti ada perubahan, ada perkembangan dan lain sebagainya. Yang pasti dari travel terus mengikuti perkembangan itu. Ya, seperti hari ini untuk visa kemudian hotel itu sudah berbasis sistem nusuk. Kalau tahun lalu kita bisa booking visa sendiri, hotel terpisah sendiri gitu ya. Kalau ini semuanya sudah by nusuk, by sistem dari Arab Saudi. Ya kita menyesuaikan. Jadi kita apply semua, kita juga sudah kerjasama dengan syarikat di sana yang kompeten. Kita juga sering mengadakan pertemuan dengan syarikat gitu ya, untuk tetap menjaga amanah jamaah gitu ya. Kan ada beberapa viral di beberapa media sekarang itu banyak yang mereka tidak berangkat dan lain sebagainya. Nah, kita dari awal memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum kita mengeluarkan paket umroh kita tanggal berapa keberangkatan, itu kita sudah pastikan semuanya, pastikan tiketnya. Jadi tiket itu sudah kita booking, kita sudah beli. Jadi kalau misalkan
misalkan keberangkatan tanggal 2 Agustus misalkan sudah kita tentukan 16 hari, sudah ada tiketnya, sudah kita beli. Nah, kalau tidak memenuhi kota ya berarti tiket itu hangus begitu. Jadi sudah kita pastikan bahwasannya jadwal yang sudah kita publish itu tiketnya semua sudah kita beli seperti itu. Nah, itu memastikan bahwasannya jamaah ketika didaftar pada tanggal itu pasti berangkat seperti itu. Jadi ya tentu di selayaknya di travel-travel yang lain, kita juga ada identitas kita. Yang pertama yang pasti ID card, Sisco Patuh, itu pasti nanti jamaah semuanya identitas pakai itu. Kemudian kita mungkin yang membedakan mukena, kemudian atribut seragam, warna kita toska, dan hampir semua atribut kita yang dipakai oleh jamaah itu tidak ada logo yang terpampang besar NH Travel gitu atau KBH Nurul Hayat, enggak. Karena harapannya nanti ketika sudah selesai umroh bisa dipakai di lain waktu gitu. Jadi nggak ada ininya. Kemudian juga untuk pelayanan ibadah kita juga ada sistem komunikasi, kita pakai audio transmitter juga di sana. Jadi semua jamaah insya Allah dapat audio transmitter, ya kita kasih fasilitas itu. Kalau dulu VIP aja yang dapat, tapi kita ingin juga melayani jamaah yang lain sehingga paket-paket reguler itu juga dapatkan audio transmitter. Jadi ketika di sana, di Tanah Suci, di Madinah, di Mekah itu jamaah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz gitu. Kemudian sistem di NH Travel ini sudah terintegrasi semua, jadi mulai pendaftaran sampai nanti keberangkatan itu kita sudah punya sistem sendiri, sistem manajemen sendiri. Jadi bisa pendaftaran bisa lewat online, kemudian bisa datang ke kantor, itu semuanya terintegrasi. Bahkan ketika ada pendaftaran dari cabang-cabang kita di kota-kota lain, di Malang, di Surabaya, dan banyak kota di Indonesia, itu sudah by system. Jadi mereka, teman-teman admin di cabang itu bisa input dan sudah masuk ke pusat semuanya. Data manajemennya sudah terkelola dengan baik, seperti itu. Sebenarnya banyak cerita ya kalau terkait dengan itu. Ada yang jamaah umroh kita yang diberangkatkan oleh agnia, orang yang kaya gitu. Jadi ada juga kan umroh ini kan mengeluarkan biaya yang besar ini, tidak sedikit. Nah, banyak orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di rezeki itu. Nah, yang paling berkesan salah satunya adalah kita sempat buka program umroh untuk marbot masjid. Marbot masjid. Harganya dengan sangat-sangat hemat, sangat murah sekali, khusus untuk marbot masjid. Nah, itu mereka hampir tiap hari itu kan soal ketaatan ya, soal ketaatan mereka luar biasa taatnya beribadah. Beda dengan kita yang kadang masih malas-malas gitu ya. Mereka tiap hari itu mungkin berdoa, ya Allah takdirkan kami berangkat ibadah ke Tanah Suci. Ada salah satu marbot masjid itu ya karena dedikasinya kepada lembaga, kepada masjidnya, itu diberangkatkan oleh takmirnya, diberangkatkan oleh jamaahnya untuk berangkat ke Tanah Suci. Nah, itu kan sesuatu yang membuat mereka syukurnya luar biasa. Ada banyak cerita juga. Ada yang ketika berangkat ke Tanah Suci sudah didaftarkan, sudah menjelang berangkat, tapi dia takut. Takutnya kenapa? Takut nanti saya dibalas di sana. Takut nanti kan ada banyak cerita ya. Nanti kalau kamu berbuat salah nanti kamu dibalas di sana. Ya kalau Allah mau balas kan nggak nunggu kita ke Tanah Suci dulu gitu ya. Akhirnya kita benar-benar ketakutan dia itu menjelang berangkat. Sampai akhirnya kita pahamkan bahwasanya insya Allah akan baik-baik di sana. Dan luar biasanya nyampe sana banyak nikmat yang beliau dapatkan. Sehingga pulang itu mengucapkan syukur, terima kasih sampai meneteskan air mata luar biasa gitu. Banyak. Ada juga
jamaah haji juga itu ojek online. Ada ibu, salah satu ibu single parent, dia ngurusin anak-anaknya, dia daftar haji, ya pokoknya ada uang dimasukkan ke kita, akhirnya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu beliau berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, itu salah satu kisahnya, juga sempat beberapa media juga mengangkatnya, ya kegigihan beliau untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Dan luar biasa juga beliau, selain driver ojek online, dia tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid gitu. Jadi banyak cerita-cerita menyentuh. Jadi memang di Nurul Hayat ini ada banyak elemen ya. Yang pertama, kita sebagai lembaga amil zakat nasional Nurul Hayat. Kemudian ada lini bisnisnya. Jadi saya ceritakan dulu terkait dengan Nurul Hayat dulu ya, sebagai lembaga amil zakat nasional. Jadi lembaga amil zakat nasional ini punya komitmen. Yang pertama adalah profesional. Jadi kita dikelola secara profesional, semuanya terstandar dan juga diaudit oleh publik ya, akuntan publik, keuangan juga. Kemudian mandiri, artinya apa? Nurul Hayat sebagai lembaga yang mandiri, artinya kami berusaha semaksimal mungkin mengelola bisnis, dan bisnis itu bisa menyokong operasional dan SDM di lembaga Nurul Hayat ya. Meskipun kita sebagai amil zakat itu kan mempunyai hak mendapatkan bagian dari zakat ya, dari 8 asnaf yang itu. Nah, hak kita sebagai amil zakat itu kita tidak ambil ya. Terus kemana haknya itu? Hak amil itu kita kembalikan lagi dalam bentuk pemberdayaan sosial dan duafa. Lalu bagaimana dengan gaji karyawan, operasional? Nah, karyawan kita Nurul Hayat ini hampir lebih dari 500 di Jawa Timur. Kalau seluruh Indonesia mungkin lebih dari itu. Nah, bagaimana bisa asisten? Ya, salah satunya adalah dengan kemandirian. Kita buka layanan usaha yang paling orang tahu mungkin Akiko, karena kita adalah pelopor Akiko siap saji dulu waktu itu. Sehingga kalau dulu kita bayangannya sehari cuma bisa potong 1 ekor, sekarang sudah bisa ribuan ekor kita sembelih setiap bulan. Nah, dari situlah operasional dari gaji karyawan kami dipenuhi, sehingga kita tidak mengambil hak kita sebagai amil zakat. Jadi artinya program pemberdayaan itu semakin berkembang, semakin banyak orang yang mendapatkan berkahnya, semakin banyak duafa yang terbantu, semakin banyak anak-anak yatim yang bisa sekolah seperti itu. Kemudian yaitu mandiri. Nah, termasuk juga umroh ini. Umroh ini juga seperti yang sampaikan, labanya juga nanti akan disalurkan dalam bentuk program sosial dan dakwah. Nah, ini kan banyak, di Nurul Hayat ini banyak elemen. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan? Yang pasti kita di semua ini sudah ada divisi masing-masing. Yang lembaga zakat ya juga mereka sudah ada timnya sendiri. Di lini usaha juga ada direkturnya sendiri. Di bisnis juga ada, di pesantren pun juga tim tersendiri. Jadi artinya memang tim yang ada di Nurul Hayat ini sudah fokus dengan direkturnya masing-masing. Di umroh ya dia khusus di umroh saja semuanya. Kemudian di pesantren ya dia ngurusin pesantren. Tapi di satu waktu misalkan teman-teman juga ikut di lini zakat misalkan, ketika ada layanan untuk anak-anak yatim, kita juga ikut berbagi. Kita juga ikut ketika kita tidak ada jadwal keberangkatan umroh misalkan, sehingga kita ada waktu longgar ya kita kadang turun ke lapangan. Kayak seperti saya misalkan ada waktu kosong, saya juga ikut terjun di sigap. Kita punya ada namanya aksi tanggap bencana. Nah, itu kita juga turun ke lapangan, kita ke Palu, kita Donggala waktu tsunami, kita kemarin yang terakhir itu di Cianjur, gempa Cianjur.
bahkan ke daerah-daerah luar negeri yang lagi krisis sekarang kita juga bantu. Kita ke Myanmar, kita ke Palestina. Nah itu di saat teman-teman umroh misalkan longgar kita bantu, saling bantu gitu dalam kemanfaatan seperti itu. Artinya memang di Nurul Hayat ini sudah fokus dengan bidangnya masing-masing. Jadi insya Allah profesional di setiap lininya. Teman-teman yang di luar sana yang ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji, yang pertama pastikan KBIH atau travelnya amanah, sudah berizin. Kalau umroh berarti PPIU, kalau haji khusus berarti harus PIHK. Reputasinya sudah dikenal baik, bisa dicek Google review-nya atau sosmednya mungkin atau kantornya bisa di visiting. Jadi benar-benar memastikan bahwasanya travel itu amanah, travel itu kredibel gitu ya. Kan sekarang banyak bermunculan travel baru yang menjual dengan harga murah gitu, yang sangat murah sekali gitu ya. Yang pasti jangan tergiur harga murah dulu ya. Artinya boleh mungkin ada promo murah, tapi pastikan dulu travel yang diikuti adalah travel yang kredibel, yang sudah berizin dan sudah memberangkatkan jamaah, reviewnya bagus gitu ya. Jangan tergiur dengan murah, pastikan travelnya kredibel gitu. Oke, terakhir untuk sobat Coach Shop, kalau mau umroh atau haji bisa melalui NH Travel atau Nurul Hayat orang kenalnya. Kenapa harus melalui NH Travel? Yang pertama karena kami di bawah naungan Yayasan Nurul Hayat, jadi laba umrohnya nanti akan masuk dalam program pemberdayaan sosial dan duafa, yang artinya umroh sekaligus bersedekah gitu. Dan yang pasti kita sudah berizin Kemenak, kita sudah berlisensi juga, dan kita sudah dikelola profesional, dan insya Allah kami akan membersamai Bapak Ibu Sobat Coach Shop melaksanakan ibadah umroh tentunya sesuai dengan tagline kami, umroh bahagia, sampai tanah suci bahagia dan pulang pun juga semakin bahagia, seperti itu.